Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Oke, Ustazah akan share screen. Itu muka Mira. Babi. Babi. Ya. Oh, Salah ngomong. Tidak apa. Bab 1. Bab 1. Astagfirullahaladzim. Bab 1. Romawi jadi kayak Romawi 1. Emang ada apa dengan itu? Apa yuk? Bab 1 tentang surat apa? Dibacanya. Alaq. Ya, oke. Setelah mau tanya, masihkah ingat dari al-alaq? Yo. Apa arti dari al-alaq? Tumbal darah. Oke, sekarang Ustazah mau tanya lagi. Surat al-alaq terdiri dari berapa ayat? 19 ayat, Us. 19 ayat. Good. 19. Yang kelas 6 Al-Hawaris ini, yang tadi sarapan soalnya betul, sambil dicentang ya. Ini soalnya hampir sama. Lanjut. Anak-anak adalah surat yang ke-90. Diturunkan di manakah surat Al-Alaq? Dan berjumlah 19 ayat, Us. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Diturunkan di manakah surat Al-Alaq? Hira atau disebut kota Mekah dan disebut surat Di Makkiyah. kota Mekah. Good. Yang terakhir, Ustazah Pipo itu ya. Sudahkah kamu hafal surat Al-Alaq? Belum selalu. Nah, sebelum kita ke surat Al-Alaq, Ustazah mau tanya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Lahira. Semangat sekali Mbak Dita. Oke. Sekarang sudahkah kamu hafal surat Al-Alaq? Siapa yang bisa membacakannya? Zaki. Aku sampai 5 tahu siapa Us. 1 sampai 19 no. Siapa? Amin anak Siapa yang mau? Zaki. Sebutkan nama. Sebutkan nama dulu. Zaki. Sebutkan nama dulu. Ustazah Zaki, mute. Us. Zaki. Terlalu ramai. Yuk, yang mau membacakan surat Al-Alaq silakan dibuka mic-nya, sebutkan nama. Zaki. Zaki, oke, Mas Zaki silakan. Yo, Mas Zaki, dibaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatqa arra'ahu istaghna inna illa rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha Abadan idza Aniyah kalla Woi. kalla la tu'tihu wajud wa qarib. Nah, sepakat. Apik. Nah, ngopo ya Han? selesai.
Sudah selesai? Ustaz. Oke, Sudah, terima Us. kasih. Ampun, Us. Satu lagi dari kelas Albiruni. Nasib. Nasib, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla la illam ya'lam. Kalla inna insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam ya'tahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khasi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Semuanya sudah rasa bisa ya untuk membaca surat Al-Alaq 1 sampai 19. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zeki dan Mas Nazif yang sudah bersedia membacakan surat Al-Alaq. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang gimana turunkannya surat Al-Alaq, apa arti dari surat Al-Alaq. Kita juga sudah belajar perkata dari surat Al-Alaq, khususnya ayat 1 sampai 5. Kemudian kita juga sudah membaca artinya dari surat Al-Alaq. Sekarang kita ke kandungan surat Al-Alaq. Ya. Apa sih kandungan dari surat Al-Alaq? Setiap surat itu pasti memiliki kandungannya ya. Yang pertama, untuk surat Al-Alaq diperintahkan ya. Yang diperintahkan siapa ini? Nabi Muhammad untuk membaca. Ya, Nabi Muhammad. Kemudian untuk umat manusia, perintah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Yaitu Allah menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah. Nah, manusia yang dari segumpal darah sampai menjadi manusia yang bisa menguasai dunia, yang bisa mengendalikan dunianya sendiri. Nah, ya dari segumpal darah. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan kalam, yaitu tulis dan baca sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui dengan membaca. Dan yang kelima, Allah menjelaskan bahwa manusia telah melupakan nikmatnya sehingga menjadi orang yang sombong. Nah, di sini Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk membaca ya. Dengan kalam, bisa juga dengan menulis. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan. Jadi yang lebih utama sebenarnya yang disuruh dibaca itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di situ adalah pedoman, di situ adalah firman Allah. Firman Allah itu apa artinya? Berarti Allah yang berkata. Ya, Allah yang berkata melalui ayat suci Al-Quran sehingga bisa dipahami manusia untuk dijadikan pedoman hidup kita supaya kita tidak tersesat. Ya, di berita ya, Ustazah umpamakan di berita akhir-akhir ini sering sekali kita mendengarkan berita tentang COVID. Tentang orang yang meninggal karena COVID. Orang yang bergejala ketika COVID, sesak nafas, kemudian apalagi gejalanya? Sesak nafas, ya, panas, nafas, demam, ya, suhunya tinggi, kemudian batuk yang membuat dada sakit, gitu ya, misalnya itu gejala-gejala COVID. Sebentar dulu. Nah, ketika kita mendengar hal itu, kita merasa khawatir, kita merasa takut sampai-sampai pemerintah. Nah, sampai saat ini nih kita sendiri merasakan kita ketakutan, ya toh. Kita harus menjaga ini itu supaya tidak terkena dengan virus tersebut. Itu baru virus, ya kan?
Coba anak-anak, siapa yang suka setiap hari membaca Al-Quran? Siapa yang membaca Al-Quran setiap hari? Pernah nggak sekali-kali membaca artinya? Sekarang Jarang kan? ayat. Coba deh, coba membaca Al-Quran, kemudian baca artinya. Di situ Allah berkali-kali loh mengingatkan kepada manusia tentang apa? Tentang panasnya api neraka, tentang azab-azab kepada orang yang melalaikan ibadah, azab kepada orang yang menyakiti sesama manusia, tentang azab kepada orang yang durhaka kepada Allah. Banyak sekali peringatan di situ, tapi kok manusia nggak takut ya berbuat dosa? Kok nggak takut ya? Kenapa coba kira-kira? Karena mereka sombong. Dijelaskan. Karena mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Kan? Mata telanjang benar-benar melihat, dia belum. Jadi dia tidak ada rasa takut. Maka dengan itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami tafsirnya, kita memahami artinya, kita akan iman kita akan semakin kuat dan kita akan takut. Akan takut kalau kita berbuat dosa. Kita harus introspeksi loh ya. Ketika kita mendengarkan berita COVID baru di dunia loh ini. Baru di dunia aja kita takut. Kenapa yang Allah memberitahu kelak kehidupan yang kekal, kalau kalian seperti ini, kalian akan mendapat balasannya seperti ini. Kok kita nggak takut akan hal itu? Coba, kita harus renungi bersama-sama. Ya, jadi kita bisa tahu bagaimana kita harus berperilaku. Ya. Terus kalau kita membaca selain Al-Quran, itu boleh. Tapi bacaan yang bagaimana? Yang terutama memberikan efek positif pada kita. Jadi kalau membaca ya, membaca yang bermanfaat, jangan membaca yang hanya sekadar membuang-buang waktu, tapi membacalah yang membuat kita bertambah pengetahuan, bertambah ilmu. Ya, silakan. Tadi Mas Rehan mau bertanya apa, Mas Rehan? Oh iya, Us. Katanya orang itu corona itu ada di Al-Quran, ini benar nggak ya, Us? Nggak ada. Yang ada itu virusnya, maksudnya bakal suatu hari itu akan ada penyakitnya yang menular itu, tapi nggak disebutkan kalau penyakitnya namanya corona atau apa, tidak. Kan itu akan ada masanya, ada penyakit yang menular sehingga orang-orang merasa ketakutan seperti itu. Apalagi siapa yang tadi mau tanya, Mas Daki? Mau tanya? Kayaknya nggak jadi, Us. Maaf, Us. Jadi. Kenapa nggak jadi? Oke ya, itu adalah kandungan dalam surat Al-Alaq. Kemudian selain membaca, Allah juga di situ menjelaskan penciptaan manusia dari yang segumpal darah. Kuasa Allah, hanya Allah yang bisa. Tadi di awal apresiasi kita sudah bernyanyi lagu Gusti Allah iku siji. Itu sebenarnya berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ kan Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak memiliki anak dan Allah juga tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, hanya Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu sendiri, Maha berdiri sendiri. Jadi kita tidak bisa manusia membandingkan dengan Allah, itu tidak bisa, nggak akan bisa. Sekaya apapun manusia, sehebat apapun manusia, itu kecil di mata Allah. Ya, itu kecil di mata Allah, nggak ada artinya. Makanya nggak usah sombong. Apa yang mau disombongi? Nah, itu dia. Nah, itu juga di surat Al-Alaq juga di sini Allah menjelaskan bahwa manusia telah melupakan. Jadi sebagian manusia telah melupakan nikmatnya sehingga ia menjadi sombong. Nah, ini dia karena dia kurang beriman, karena dia kurang memahami akan segala nikmat Allah, ya dia menjadi orang yang sombong. Nah, orang-orang yang seperti ini yang perlu kita ingatkan. Nah, Ustazah mau memberitahu kepada anak-anak, kalau kita mengingatkan orang, ya ini ajaran dari Nabi Muhammad, kalau kita mengingatkan orang jangan memarahi dia di depan umum. Misalnya, sekarang nih, Zaki melakukan kesalahan.
Jadi kamu nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu itu salah. Itu nggak boleh, itu dosa. Misalnya kayak gitu. Itu kan terus Algis, Mas Rehan, Mbak Zazkira, semuanya lihat. Yang dirasakan Mas Zaki kira-kira apa? Sakit hati. Sakit hati, pengen menangis, gitu, malu rasanya. Itu nggak boleh loh teman-teman. Jadi kalau kita tahu teman kita salah, yang pertama kita lakukan, kita menasehati dia dengan cara berdua saja. Jadi jangan sampai orang-orang tahu, apalagi marah-marahnya sambil teriak. Ada nyindir ini. Ya, kemudian yang kedua, kita harus memilih kata yang baik. Nggak boleh kata-katanya yang menyakiti hati. Orang kalau luka fisik bisa disembuhkan dengan obat. Bisa nanti pulih sendiri ibaratnya gitu ya. Nanti kan ada regenerasi kulit. Tapi kalau lisan sampai ke hati dan hati itu luka, dokter mana yang mau nyembuhin? Katanya nyembuhnya pakai Al-Quran, Nah, ya itu mau jadi tenang karena Al-Quran adalah pengobat hati. Betul sekali. Kita bisa lari ke Al-Quran dan ke Allah. Tapi kan kalau kita minta bantuan sama manusia, nggak bisa. Emang ada dokter hati? Maksudnya dokter perasaan gitu loh. Bukan. Kalau dokter hati ada ya. Kok hati, Iya. Kalau misalnya hati karena memang hatinya sakit, bener-bener hati loh ya, bukan perasaan, itu mungkin ada. Tapi kalau misalnya perasaan kita, gimana? Yang bisa nyembuhin ya diri kita sendiri. Kita minta pertolongan sama Allah, dan kita juga bisa membaca Al-Quran supaya tenang. Kemarin kan di Akidah Alaf juga sudah disinggung kan? Di surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa Al-Quran dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Oke, good. Untuk surat Al-Alaq, Ustazah rasa sudah cukup ya. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar. Kali ini Ustazah hanya ingin menambah tentang kandungan surat Al-Alaq. Sebelum kita mulai lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Ngomong-ngomong soal manusia ya, Sebelum ada manusia, bumi itu buat apa ya, Ya, nggak ada apapun. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak. Kehidupan ada, cuman tidak ada kehidupan untuk manusianya. Jadi Allah itu sudah menciptakan bumi sebelum Nabi Adam diturunkan, di situ Allah sudah menciptakan bumi selama 6 hari. 6 harinya Allah itu, 1 harinya bagi manusia berapa tahun? 1000 tahun. Ya, betul sekali. Jadi Allah menciptakan bumi itu selama 6 hari. Kemudian Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan hewan. Jadi hewan lebih dulu ya. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, dan lain sebagainya. Kenapa kok hewan lebih dulu, Apa? Kenapa kok hewan lebih dulu? Kalau nggak ada hewan, nggak ada manusia. Ya, manusia itu dulu tempatnya kan di surga sebenarnya. Kan dimulai dengan Nabi Adam. Jadi misalnya Nabi Adam nggak makan buah itu manusia sama setan, sama jin, sama iblis, sama malaikat itu duluan iblis, jin, malaikat, setan ya daripada manusia. Manusia itu yang paling akhir kalau yang makhluk Allah yang ini ya. Tanya lagi. Itu ya. Katanya temanku, bumi dulu sebelum ada manusia buat pertempuran jin sama malaikat itu bener nggak ya? Iya bener. Aku sempat Iya bener. Ya itu bener. Karena dulu kan yang pernah taat sama Allah itu siapa ya? Malaikat. Azazil. Yang pernah taat. Kalau malaikat kan jin. Malaikat kan sampai sekarang. Azazil ya. Iblis itu pernah taat sama Allah. Tinggal di surga, pernah taat sama Allah. Itu jadi ibaratnya lebih baik daripada setan, tetapi ternyata iblis memiliki sisi yang lain sehingga Allah murka, dan iblis itu memiliki permohonan sama Allah, ya Allah, kalau kau izinkan biarkan aku hidup sampai hari kiamat tetapi untuk mengelabuhi manusia. Nah, karena dulu pernah patuh pada Allah, maka Allah kabulkan. Jadi itu permintaan iblis yang Allah kabulkan karena iblis dulu pernah patuh sama Allah. Dan itulah tujuannya selama di dunia ini. Nah, itu ya. Lagi mau tanya. Apa itu? Terus iblis pernah Jadi kalau misalnya nanti dulu satu-satu dulu.
Zaki dulu, Zaki. Jadi kalau misalnya Nabi Adam nggak makan buah itu, jadi semua manusia di surga, Nus. Nah, kalau misalnya nggak makan buah kuldi itu, ya wallahu alam, kita nggak tahu apakah kita Itu kan ada atau enggak. Allah. Karena kan Itu kan takdir. Nabi Adam itu bisa makan buah kuldi karena godaan si setan ya, atau iblis itu melalui siapa? Melalui Bunda Hawa. Jadi yang tergoda pertama kali itu Bunda Hawa. Nah, Bunda Hawa karena kaum laki-laki itu lemah terhadap wanita, dibujuk sama wanita, akhirnya Nabi Adam mau, dan itu dia buat Allah murka. Dua-duanya semuanya diturunkan, dilempar ke bumi, dan dengan kuasa Allah dipertemukan lagi di mana? Di Jabal Padang Masyar. Di Jabal Rahmah. Padang Masyar. Di Jabal Rahmah. Padang Masyar. Itu besok kita ya, Padang Masyar. Oke, sudah ya? Saya rasa sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Siapa yang coret-coret ya? Yo, halaman Wisnu Maulana Putra. 13. Halaman berapa, Us? Boleh nanya. Boleh. Apa namanya? Setan itu pernah tinggal di surga enggak? Enggak. Pernah. Setan Kalau itu terbuat dari misalnya- api kok. Kalau misalnya setannya nggak dilempar ke bumi terus tinggal di surga terus gimana ya Setan jadinya? dilempar ke bumi ngangker. Itu bukan setan, itu iblis. Mana dia ada? Oh iya, iblis. Ya kenapa? Gimana? Kalau Kalau nggak dilempar ke bumi terus dibiarkan di surga terus gimana ya jadinya dunia ini? ya enggak, memang Allah menciptakan si setan itu dengan sifat yang demikian. Jadi untuk mengelabui manusia, makanya manusia itu punya dua potensi melakukan baik dan potensi melakukan hal buruk. Itulah kelemahan yang diketahui si iblis. Maka dari itu menggoda Bunda Hawa dan Nabi Adam. Jadi itu kelemahannya manusia, punya potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Udah? Oke, kita lanjut ke nomor 1. Silakan dibaca Mas Agis. Halaman berapa tuh? Itu ada loh ya. Halaman berapa, Us? Oh, Itu 11 ada 13. di layar tulisannya. Ya Mas Agis, nomor 1. Halaman berapa, Us? Astagfirullah. Opel Baro ya. Nomor 1. Menurut al-alaq yang mengajarkan kepada manusia adalah Nabi. Ya Allah. Allah. Nomor 2 dibaca Mas Zaki. Alam, ya'lam. Terus susunan yang benar dari ayat di atas adalah C. C. Gimana bacanya? Alamal insana Nomor malam 3, ya'lam. Almira. Al-alaq ayat ke-9 diakhiri dengan lafaz D. Ayat 9. Ara'aital ladzi yanha, berarti D. Dan Hah? D ya. Salah, Us. Lanjut nomor 4. Mbak Aira. Surah Al-Alaq dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-96. Ya, 96. 5. Mas Rafa. Khalaqal insana min alaq, artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yes, good. Nomor 6. Nazif. Nuzulul Quran adalah malam. Turunnya Quran. Oke, good. 7. Agni. malaikat turun pada pada malak. Bentar, enggak kelihatan,
pada malam Malaikat turun pada malam kemuliaan untuk membawakan Al-Quran, Us. Ya, Us. Ya, Al-Quran. Oke, good. Nomor 8, Farela. Mic-nya, Mbak, mic-nya. Salamun hiya hatta matlail fajr. Matlail Ya. B. Jadi A. Apa B? A. A ya. 9, Mbak Dira. Iqra bukal akram. Ayat tersebut menempati urutan ayat ke dari surah Al-Alaq 3. Yes, good. 3. 10, Zaskira. Al-Alaq termasuk di dalam golongan surah Ya, good. Algi sudah. Bentar. Pinza, 11. ilmu pada warab bukal. Apa jawabannya? Warab buka. Ya, C. Warabbuka. 12. Bacalah. Sabina. Sabina. Bacalah. Iqra artinya bacalah, Us. Bacalah. Apa artinya? Bacalah, Us. Bacalah. Ya. Itu perintah ya, bacalah gitu. Nomor 13. Mas Nizam. Allah la ya'lam yang tahlila nafin Fa'an. nasiyah. Ya, fa'an bin nasiyah. Ayah. 14. Tasya. Buka arti Tuhanmu. Yes, good. 15. Muzafa. Iqra warabukal akram 3. C. Saya tanya Muzafa kok. Muzafa. Caci. Ngehek. Fadil nomor 15. Apa surah Al-Alaq? C. Ya, Iqra wa rabbukal akram. 16. Ahdan. Al-Khalaqal artinya yang menciptakan. Yes, good. Yang menciptakan. Nama surah dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5. Yes, good. 18. Raihan. Aku asal mula kejadian manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah. Ya, oke. 19. Raihan Nur Rahmat. ayat ke-6 surat Al-Alaq berbunyi Kalla innal insana la yatgha. Ya, kalla innal insana la yatgha. 20. Al insana min 'alaq. Putra, 20 Putra. Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Putra ada? Lam. Ya, ya silakan Mas Putra. Mas Putra. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat di samping adalah Apa jawabannya? Alaq. A ya. Alaq. Alaq.
Ya, alaq. 21. Mbak Uli. Bil qalam. Awal dari bunyi surah Al-Alaq. Mbak Uli. 7. Mbak Uli, ada nggak Mbak Uli? Mbak Anis, ada nggak Mbak Anis? Abdan. 21. Dan Allama bil qalam. Lafal tersebut adalah bunyi surat Al-Alaq ayat ke 4. Ayat ke 4. Mbak Kanza. Mbak Kanza. Mbak Amel. Ini hadir tapi wajahnya tidak terlihat, itu Ustazah bingung. Ustazah kayak menatap layar gelap. Ya, 22. Turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. 23, Mas Pandu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Yes, good. 24, Mas Askate. Itu Mas Askate ada? Mas Askate, 24. Oh, izin minum. Ya. Bisa nggak ini? Surah Al-Alaq diambil dari lafal yang berarti gumpal darah. Ya, segumpal darah. 25. Mbak Uli tadi ada nggak Mbak Uli? 19 ayat. Ya, oke, 19 ayat ya. 19 ayat. Kita lanjutkan. Romawi 2. Kalau bisa, selama pembelajaran itu layarnya mbok dinyalakan. Kan Ustazah juga udah dinyalakan, ya. Udah mandi, udah dandan cantik, udah dandan ganteng kok nggak dinyalakan. Yang nomor 1. Tempat diturunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad adalah Gua Hira. Ya, Gua Hira. Nomor 2. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad berisi perintah membaca Al-Quran. Nah, ya, Mbak Almira itu ditulis nggak Mbak Almira? Nggak mainan sendiri, ayo konsentrasi. Nomor 3. Allah mengajarkan manusia dengan jadi nomor 2 Pak Us. Nomor 2 apa yuk? Perintah membaca. Perintah membaca. Nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. 4. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam. Ya. Kemudian disambung dengan ain, disambung dengan la, disambung dengan mim. Ya. Ya fatah, ya fatah, ain sukun, lam fatah, mim sukun, ya lam. Pakai Arab ya. Nomor 5. Surat Al-Alaq ayat ke-8 diawali dengan lafal inna. Awalnya berarti inna. Nomor 8. Terus nah. Kasih tasdid inna, sesungguhnya, ila. Dah. Nomor 6. Surat Al-Alaq termasuk golongan surah Makiyah. Good. 7. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. 16. Ya, 16. 16. Oke, 16.
8. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, good. 9. Membaca dan menulis merupakan kunci pengetahuan atau kunci ilmu juga boleh. 10. Lanjutan arti. Ini arti ayat 1 ya. 1 surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Yang Maha Menciptakan. Sudah. Oke, Sudah. Kita ada nomor 6 tadi. Nomor 5 tadi apa, Us? Romawi 2. Ya. Surat Al-Alaq. Inna ila. Oke, untuk Al-Quran hadis Ustazah dikirim enggak? Selesai. Sudah. Bab 1 untuk Al-Quran hadis sudah selesai ya. Besok insya Allah pekan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bab 2. Dikirim ya, Us. Tentang surat Al-Qadar. Dikirim. Kita dibaca-baca. Ya, siapa yang berbicara ini? Dikirim, Us. Apanya? Ini Jawabannya nggak Al-Quran hadis. usah, kan kita sudah membahas. Besok Ustazah berikan soal yang dari Ustazah aja, tidak dari buku. Oke? Untuk Al-Quran hadis sudah selesai. Ada yang mau bertanya terkait dengan bab 1 surat Al-Alaq? Tidak. Tidak, sudah ya. Oke, sekarang kita istirahat dulu untuk pelajaran Al-Quran hadis. Ustazah akhiri. Silakan.